kita pakai masker. Kita sama-sama nanti akan berdialog bersama ya. Di sini sudah ada Buka dong. guru-guru yang hebat ya, 2 orang guru tahfiz ya, ini ada Ustadz Izul dan Ustadz Ahmad Afifi, dan ada Ibu Suci selaku ketua PDB. Nantinya kita akan membahas bersama-sama apa aja tentang sukses mengikuti untuk asesmen online ini, dari tes PPDB online-nya sampai nanti tes Qurannya juga ya. Kita sama-sama di sini tetap menjaga protokol kesehatan, kita sama-sama ya. Sebenarnya ada penggunaan masker, saya juga ada masker, tapi saya sudah berkomunikasi agar enak berkomunikasinya. Saya coba untuk melepas maskernya, itu aja. Aku ambil nih. Pakai enggak? Ya gimana? Biarin. Show PP, show 2 ya, show 2. Adanya Naira. Adanya Naira. Adiknya sama. Ini Naira. Nah, beda. Sahabas juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun melalui media virtual. Dengan semangat seperti ini, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di siang hari ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dan keluarga selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang pada ayah bunda semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi dengan membaca namanya saya yakin kita ada kedekatan yang nantinya mudah-mudahan insya Allah anak-anaknya ketika mudah-mudahan amin ya rabbal alamin diterima di SMPT Al-Mughni, kita menjadi keluarga besar dari SMPT Al-Mughni. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah agar kegiatan yang kita lakukan ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiniyah wa kullu niyatin salihah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh rekan guru yang luar biasa, yaitu ada 2 guru tahfiz yang nantinya akan menguji dari tahfiznya, dan ada 1 guru, ini ada Ibu Suci ya selaku ketua PPDB, dan 2 guru tahfiz. Yang pertama samping saya ini Ustadz Izul Ramdhani, dan ada di depan saya ya nanti juga akan kelihatan. Nah, ini yang pakai baju putih ini Ustadz Ahmad Afifi. Silakan nanti ayah dan bunda nanya aja sepuasnya, kita sambil santai ya Ustadz ya, Bu Suci ya. Yang penting kegiatan ini dapat yang mau ditanyakan, jadinya nggak ada ganjalan lagi. Wow, udah terjawab semua, seperti itu ya. Sebelum saya lanjut panjang sambil berdialog nanti, marilah kita saksikan ada nih tanggapan atau komentar dari siswa dan siswi SMPT Al-Mughni terkait SMPT Al-Mughni itu sendiri. Marilah kita saksikan berikut video dari teman-teman ya siswa SMPT Al-Mughni ini. Banyak ya,
banyak kemarin tiba-tiba kita sama-sama saling mengobrol kira-kira ada apa di SMP IT Al-Mughni. Kita semuanya saling tahu, saling nyapa. Kata siswa ini, wah bagusnya apa? Kalau saya yang bilang mungkin takutnya berlebihan, atau Ustadz Ijul, Ustadz Afif, Bu Suci bilang, wah SMP IT Al-Mughni begini, takutnya ini Pak gurunya pintar-pintarannya aja. Tapi enggak, tapi kita langsung berkomunikasi kepada siswanya Sesuai yang dirasakan. Sesuai yang Pak. dirasakan gitu. Oke, kita tampilkan inilah video dari siswa dan siswi SMPT Al-Mughni tentang SMPT Al-Mughni itu sendiri. Selamat menyaksikan. Kalau peraturan di SMPT Al-Mughni itu kurang lebih sama seperti sekolah lainnya, cukup ketat dan sangat disiplin. Kami pun belajar dan lebih mandiri dan disiplin. Belajar di saat pandemi tentu bukan hal yang mudah, namun kami merasakan ketika kita belajar dalam kondisi pandemi, SMP Al-Mughni memberikan fasilitas ruang Zoom serta media lainnya, sehingga membuat kami terfasilitasi dan belajar pun terasa lebih mudah, walau belajar jarak jauh. Belajar di SMPT Al-Mughni nyaman, luas, dan homey banget. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, diantaranya kelas nyaman, kursi yang mencukupi, ber-AC, komputer yang mencukupi untuk seluruh siswa, lapangan yang cukup luas, dan ruangan perpustakaan yang nyaman, serta masjid yang nyaman dan luas. SMPT Al-Mughni juga mendukung kegiatan akademis dengan berbagai macam pilihan ekstrakurikuler seperti olahraga, keterampilan berbicara seperti public speaking, seni, dan kreativitas. Bahkan kita difasilitasi dengan ekskul lain seperti pencaksilat, fotografi, sinematografi, serta banyak lagi lainnya sangat berguna untuk kehidupan kita kelak. Oke, itu sedikit ya, nggak banyak, tapi mudah-mudahan dari tadi yang disampaikan oleh siswa dan siswi itu terkait dengan SMPT Al-Mughni itu sudah mencangkup lah, mudah-mudahan mencangkup semuanya. Jadi SMPT Al-Mughni ada apanya. Tadi ayah dan bunda bisa mendengar semuanya. Ya, terima kasih ya penampilan videonya yang luar biasa ya tadi ya. Selanjutnya nih kita langsung berdialog aja deh, biar makin cair suasananya ya. Pertama saya mau berkomunikasi dengan Ibu Suci. Ya Bu Suci. Bu Suci pantesan dari tadi kok Bu Suci nggak dengar, ternyata Bu Suci nggak mau pakai. Sebentar lagi. Oh iya. Oke, baik, saya pakai dulu ya Pak Roni. Oke, tes. Bu Suci kedengeran Bu Suci? Oke, sip, kedengeran. Suara saya kedengeran Pak Roni? Kedengeran Bu Suci. Ini panjang sekali ya. Ya. Oke, saya gini aja. Oke, Bu Suci. Iya. Terdengar suaranya Ya, Bu Suci? terdengar. Ayah dan bunda semua? Halo, assalamualaikum ayah dan bunda. Suara saya terdengar? Mohon direspon. Mungkin dari Bunda Meli, Bunda Viani. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Waalaikumsalam, terdengar Bu Suci? Oh iya, Bunda Reni, terima kasih. Oke, baik, alhamdulillah kalau terdengar. Ya, Bu Suci, Iya. ini saya mau memulai nih Bu Suci. Bu Suci kira-kira nih, ini kan tanggal 19 ya, kita akan Insya Allah, ujian insya Allah, online itu ujian ya, online-nya tanggal tanggal 19. 19. Kira-kira apa sih Bu Suci, ujian online-nya itu seperti apa sih di SMPT Al-Mughni sendiri? Bu Suci bisa menjelaskan nggak? Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian, berikut saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan asesmen ya. Asesmen itu kalau misalkan ayah bunda perhatikan alur dari PPDB online SMPT Al-Mughni tahun ajaran 2022-2023 itu ada di tahap ke-6. Ya, jadi setelah ayah bunda menyelesaikan tahap ke 3, 4, dan 5, yang 3 itu adalah pendataan siswa, kemudian tahap ke-4 itu adalah upload nilai rapot ya, nilai rapot, kemudian baca Quran, kemudian prestasi dan lain sebagainya. Kemudian yang tahap ke-5 itu adalah orang tua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan orang tua. Nah, yang ke-6 ini adalah
tahap yang harus dilalui oleh orang tua dan juga siswa. Mohon maaf, ini Pak Umam suaranya sepertinya cuma di kiri ya. Halo? Iya. Oh iya, ya nggak apa-apa. Aduh, jatuh. Maaf ya Bunda, saya kayak grogi nih. Nggak masalah Bu Suci. Memang ketika kita berusaha mengomentari ya bukannya ini ya. Oke, baik. Biar suasananya cair aja, Bu. Iya, Tenang iya. aja Bu Suci. Iya, baik Ayah Bunda. Jadi di hari Minggu ya, insya Allah tanggal 19 ini kita akan melaksanakan tes online. Jadi perlu diketahui dalam tes online ini Ananda tidak perlu melakukan tes tulis lagi ya. Jadi saya garis bawahi tidak ada tes tulis akademik karena sudah dalam seleksi rapot. Jadi rapot dari kelas 4, 5, dan 6 harus segera di upload agar proses seleksi juga cepat gitu, karena ada beberapa tes yang akan kami nilai. Nah, baik, untuk hari Minggu tersebut kita akan melakukan tes online ini dengan menggunakan Zoom, media Zoom. Ya, jadi Zoom tersebut akan kami bagi menjadi 2 Zoom utama. Main session utama yaitu ada untuk asesmen siswa. Jadi yang pertama itu dihadiri oleh seluruh peserta ujian. Kemudian yang kedua itu adalah orang tua. Ya, kemudian dari 2 Zoom utama ini akan kami breakout lagi. Kita bicara dulu yang khusus untuk asesmen siswa. Nah, untuk asesmen siswa ini pertama akan diberikan link atau Google Form di mana nanti pengisiannya ada beberapa pertanyaan yang siswa tersebut harus dan wajib menjawab sesuai dengan kondisi saat itu. Itu yang untuk asesmen siswa. Nah, setelah menyelesaikan link tersebut nanti siswa akan dipanggil lagi ke breakout room untuk mengikuti tes baca Quran dan hafalan Quran, di mana hafalan Qurannya itu sesuai dengan link tahap keempat. Ya, link tahap keempat yang sudah diisi. Jadi hafalannya sudah sampai mana nanti akan diujikan pada saat online. Begitu ya Bunda. Nah, kemudian yang Zoom utama yang kedua itu adalah khusus orang tua. Nanti orang tua berkumpul di main session, kemudian akan dipanggil satu persatu ke breakout room. Nanti akan ada beberapa pewawancara ya, kurang lebih ada 3 pewawancara. Orang tua masuk ke dalam breakout room 1, 2, atau 3 gitu. Jadi nanti pertanyaannya bagaimana? Pertanyaan hampir mirip seputar dengan link tahap kelima, tapi di wawancara itu akan lebih ditegaskan lagi. Gitu sih, cukup mudah sebenarnya Pak Roni. Jadi anak-anak tidak perlu belajar lagi ya, karena sudah dalam seleksi rapot. Betul, rapot kelas 4, 5, dan 6 gitu. Suci, antara jarak Zoom siswa dan Zoom tadi yang orang tua itu, setelah Zoom siswa beres semua, baru setelah itu Zoom dengan orang tua atau bareng-bareng? Berbarengan. Oh, berarti iya, ayah dan bunda harus menyiapkan 2 perangkat. Iya, dalam artian betul. gitu. Jadi memang kalau untuk siswanya sendiri itu wajib ya Bunda untuk menggunakan laptop. Karena nanti di tes baca Quran, pengujinya yang akan menunjukkan harus baca surat apa gitu, harus baca ayat berapa. Jadi Ananda langsung membaca. Oh, gitu. semacam maksudnya penguji tafsirnya nanti akan share screen gitu, Ya, surat Al-Quran bacaannya gitu. Betul sekali ya. Jadi Ananda tidak perlu menyiapkan Al-Quran gitu Pak Roni. Nah, di sisi lain orang tua juga akan Zoom ini boleh menggunakan handphone. Oke. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama ujian gitu. Betul. Tes online. Jadi intinya Bu Suci ya, ada 2 ya bahasanya. Nanti ketika dia masuk di utama di Zoom, di dalamnya ada breakout room, tapi ada yang memandu dong pastinya Bu Suci ya. Jadi betul. anak-anak Nanti tahu ada- dia harus masuk kemana dan masuk Betul kemana. sekali, betul sekali. Nanti panitia yang akan memasukkan, jadi bukan anaknya. Panitia akan memasukkan dia masuk ke breakout yang mana, sama seperti orang tua. Itu juga nanti panitia akan memasukkan pewawancara berapa dia akan masuk gitu. Oke. Ya, jadi sangat mudah ya sebenarnya. Intinya sih dalam tanggal 19 itu ada 2 gawai lah. Yang satu siswanya harus menggunakan laptop, yang satu orang tua boleh menggunakan handphone melakukan boleh. Zoom bersama-sama. Nanti di sini ada pengujinya, di sini ada pewawancaranya bahasanya. Betul seperti itu. sekali. Nanti di dalam situnya nanti ada yang memandu lah, di dalam Zoomnya masing-masing ada yang memandu. Ya mungkin Iya. itu
sekilas tentang pelaksanaan asesmen online Ayah dan Bunda. Mungkin ada yang sedikit mau bertanya nih dari tentang asesmen pelaksanaan online ini. Mungkin silakan bisa diketik di kolom chat tentang pelaksanaan sebelum nanti kita bahas lebih jauh tentang tahfiznya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mungkin kalau sambil nanti seiring berjalannya waktu sambil mau bertanya silakan di kolom chat, nanti bisa saya bacakan kepada para narasumber. Ya, terima kasih Bu Suci ya. Iya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Suci ya. Amin amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya kalau asesmen online ini kan ada yang tadi Bu Suci bilang ada kegiatan yang Zoom meeting anak-anak tes Quran. Berarti saya langsung alihkan sekarang tes Qurannya tuh apa aja. Nah, saya di sini sudah yang tadi saya infokan sudah ada Ustadz Izul dan Ustadz Afif yang ini adalah guru tahfiz di SMPT Al-Mughni. Ya. Oh iya. Guru tahfiz di SMPT Al-Mughni. Nah, saya sebelum jauh, saya mau nanya dulu nih kepada dua guru tahfiz yang sangat luar biasa ini ya. Dan dia juga jujur merupakan guru saya juga. Jadi senang saya nanya guru. Ustadz Izul, Ustadz Afif, kenapa kita harus mendidik anak kita selalu bisa baca Quran ya, baca Qurannya yang betul dalam arti ya kan banyak yang baca Quran kadang-kadang hafal tapi nggak ngerti huruf. Nah ini yang pentingnya tuh gimana Ustadz Ijul, Ustadz Afif? Bila saya dari Ustadz Ijul dulu mungkin. Apa Ustadz Afif dulu? Oh Ustadz Afif dulu, silakan Ustadz Afif. Senior saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah ya Bunda sekalian, sebelum saya menjelaskan tadi dari hostnya Pak Roni, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Izram Dani, saya ditemani juga tahfiz, guru tahfiz di sini oleh dua orang, yaitu pertama adalah Ustadz Ahmad Afifi MPD dan juga ditemani Bu Bunda, cuma Bunda tidak hadir ya, juga diwakili ya. Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Mengapa kita bisa apa? Kenapa kita harus mendidik anak kita bisa membaca, bisa memberikan Al-Quran yang baik? Bahkan mungkin lebih dari itu, kenapa anak kita harus menghafal Quran? Gitu kali ya? Betul. Ya, kenapa harus menghafal Quran? Kenapa kok di SMPT Al-Mughni kok harus ada hafalan Quran? Kan gitu ya? Betul. Maksudnya sebagai tolak ukur agar kita tuh mantap masukin anak kita itu ke SMPT Al-Mughni dengan metode dan sistemnya ada hafalan Quran. Oke, sudah. Jadi kalau kita melihat, yang pertama adalah patokannya adalah di dalam Al-Quran disebutkan tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafainahu min ibadina. Sungguhnya kami mewariskan Al-Quran ini kepada orang-orang yang kita pilih dari hamba kita. Jadi kalau orang hafal Al-Quran itu pilihan. Jadi kalau orang bisa menghafal Al-Quran itu adalah berarti orang itu telah dipilih oleh Allah. Karena orang-orang yang hafal Al-Quran itu adalah hum ahlullah, keluarganya Allah. Nah, kenapa harus ada hafal Quran? Kita sudah bisa melihat di tradisi-tradisi ulama terdahulu, di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Memang mereka tradisinya adalah ketika mereka mendidik anak, yang pertama kali yang mereka ajarkan itu adalah menghafal Quran sebelum yang lainnya. Bahkan di sebuah hadis dikatakan bahwasanya seorang yang tidak hafal dia dari Al-Quran satu surat pun tidak hafal sama sekali, itu bagaikan rumah kumuh yang runtuh. Jadi kayak gitu. Itu kalau kita tidak punya hafalan sama sekali. Dan tradisi ulama itu biasa, misalnya seperti ulama tabi'in kemudian datang ketika ingin belajar fikih, ketika mau belajar hadis, ketika mau belajar apapun ilmu tentang keislaman, pasti ditanya dulu sama gurunya, kamu sudah hafal Quran belum? Kalau dijawab belum, kamu hafal Quran dulu. Bahkan Imam Nawawi pun salah satu pembesar dari mazhab Imam Syafi'i, ketika dia didatangi oleh orang-orang yang ingin belajar kepada dia, pasti ditanya dulu, kamu sudah hafal Quran belum? Kalau kamu belum hafal Quran, hafalkan dulu. Jadi gitu. Karena memang Al-Quran ini adalah sebagai dasar. Ini tersirat dari ketika Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu, bahkan Rasulullah menyuruh kepada para sekretaris pencatat wahyu itu jangan tulis selain Al-Quran. Memang sih salah satunya adalah biar tidak tertukar antara Al-Quran dengan legislatif, tapi itu sebagai syarat bahwasanya yang harus kita dahulukan adalah Al-Quran terlebih dahulu. Jadi ketika Al-Quran itu sudah ada di hati, di kolab kita, maka dia akan siap menerima ilmu-ilmu yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ketika orang sudah hafal Al-Quran, itu sebenarnya bukan tahap akhir Pak Rodi.
Itu baru tahap awal untuk membuka keilmuan yang lain. Bagaimanapun Al-Quran adalah hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja dasarnya. Masya Allah ya kan. Jadi di siang ini saya tersentuh juga, ya Allah. Enak nih ya bener-bener. Walaupun saya belum sampai ke titiknya harus nanya tesnya apa aja. Ini baru pengantar ya. Apapun kan kalau mau ke tujuan harus dianterin kan seperti itu. Menurut Ustadz Afif gimana Ustadz Afif? Sama aja. Sama aja Ustadz Afif. Mungkin ada pertambahan sedikit Ustadz Afif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senada dengan Ustadz Ijul yang Kurusin senada. begitu menggelegar dalam menjelaskan. Soalnya ini suasananya siang Pak. Siang. Ngantuk-ngantuk dia harus menggelegar gitu. Bukan berapi-api ya, dia tidak bisa berapi-api seperti beliau gitu ya. Yang pertama memang Quran itu adalah pedoman hidup, betul sekali itu adalah pedoman hidup. Tapi memang kita dalam hal mempelajari Al-Quran itu kan secara hukum itu adalah fardu kifayah ya, gitu. Fardu kifayah, dan kita tahu bahwa yang namanya fardu kifayah itu adalah kewajiban tidak untuk keseluruhan, tapi ketika sudah ada yang mewakili ya itu kan sudah gugur gitu. Tapi kan kita tidak tahu ya di antara kita ataupun mungkin di keluarga kita apakah sudah ada yang mempelajari atau belum. Makanya kita terkadang suka menekankan ke anak-anak gitu, pelajari Al-Quran gitu, karena bisa saja kalian itu yang menggugurkan kewajiban belajar Al-Quran ya, di keluarga kalian gitu ya, karena juga itu manfaatnya sangat besar. Yang kedua memang belajar Al-Quran itu kan dalam bahasa pesantren itu namanya talaki ya gitu ya. Jadi harus ada bertemu dengan guru gitu. Jadi belajar Al-Quran itu tidak boleh asal dari buku terus ataupun dari YouTube dan yang lain-lain. Tapi memang belajar Al-Quran itu harus ketemu antara guru dan murid. Karena memang nanti ada banyak rahasianya lah gitu ya. Masya Allah. Ustaz Rizal paling tahu lah kalau membahas tentang rahasia. Ada banyak rahasia yang mungkin nanti harus diketahui. Walaupun tahapannya mungkin masih sangat panjang gitu. Saya pribadi juga sampai sekarang masih terus belajar gitu dengan Ustaz Rizal atau dengan guru-guru yang lain, terutama di Al-Quran gitu. Karena memang Al-Quran itu kandungannya sangat luas dan tidak mungkin kita bisa mempelajari Al-Quran itu hanya setahun 2 tahun, tapi ya mungkin seumur hidup kita terus belajar yang namanya Al-Quran. Masya Allah. Karena memang salah satu dari mukjizat yang terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, karena memang dia sifatnya sholihun likulli zaman wal makan, yang sampai kapanpun ila yaumil qiyamah itu akan masih relevan dengan zaman dan waktu gitu. Mungkin itu aja Pak Run. Masya Allah ya tuh. Ayah dan bunda yang hadir di siang hari ini ya, jadi jangan takut ya di SMP Darul Mughni. Saya aja senang, kenapa? Saya dapat ilmu nih. Kita belum tes baca Al-Quran. Jangan kepikirnya nanti dapat tes baca Al-Qurannya susah. Tapi dengan pembawaan seperti ini kayaknya udah menarik nih. Aduh, gurunya bakalan kayak gini nih, menarik. Kalau saya seperti itu sih, saya melihat nih guru Ustadz Ijul, Ustadz Afif nih. Nanti ada Ibu Ustazah Lubna ya, yang orangnya lebih memang tingkatannya yang high, yang agak setengah ya. Guru Al-Mughni dari segi guru tafsirnya. Oh, tapi sebentar. Kenapa Ustaz Ijul gimana? Tapi memang tidak perlu ada yang perlu ditakuti Pak Rondi. Betul. Saya akan membahas kenapa sih kita tuh kayak anak-anak, kenapa sih nggak perlu takut untuk menghafal Quran? Karena memang Quran Allah sendiri yang menjamin untuk memudahkan Al-Quran itu untuk diingat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan Quran ini benar-benar telah kami mudahkan. Tapi berapa banyak orang yang ingin itu mengingat kayak gitu. Jadi Quran itu memang sudah kami mudahkan untuk diingat, tapi berapa banyak orang untuk mengingat. Nah, di dalam bahasa Arab itu kata-kata mudah itu ada 2 istilah. Ya kan, yang pertama adalah sahlun, mudah. Ya, yang kedua adalah yasaro itu tadi. Walaqad yassarnal Quran. Nah, itu mudah juga. Itu sama, kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya sama-sama mudah. Ya kan, sahala sama yasaro sama-sama mudah, tapi sebenarnya beda. Kenapa kok Quran lebih memilih redaksi yasarna? Ya kan? Karena mudah itu begini. Kalau sahala itu mudahnya begini.
Bagi saya mudah, belum tentu bagi kamu mudah. Betul. Ya kayak gitu. Misalnya kayak saya sedang berbincang sama petani. Saya nyangkul belum tentu bisa. Bagi petani mungkin itu mudah, tetapi petani belum tentu bisa ngajar. Bagi dia mungkin itu sesuatu yang susah. Nyangkul itu bagi dia sesuatu yang mudah. Tetap mengajar mungkin bagi dia sesuatu yang susah. Begitu juga kebalikannya dengan saya. Saya mungkin nyangkul sekali cangkul juga udah remuk semua nih kayak otot-otot ya kan. Tapi kalau untuk mengajar ya memang sudah kegiatan sehari-hari, jadi seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang mudah itu berlaku untuk satu orang tapi tidak berlaku untuk yang lain. Sehingga Al-Quran itu memilih redaksinya di dalam ayatnya itu bukan salah tapi yassaro. Walaqad yassarna. Nah, kata-kata yassarna itu adalah mudah untuk semuanya. Kalau misalnya untuk si A mudah, pasti mudah untuk si B, pasti mudah untuk si C, dan semua orang pasti akan mudah. Itu sudah jaminan dari Allah, sehingga sebenarnya menghafal itu adalah sesuatu yang mudah sebenarnya. Itu udah jaminan. Cuma pertanyaannya mau atau tidak itu aja sih sebenarnya. Itu di akhirnya itu Ustaz Ijul, mau atau tidak. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ijul. Ya, sebelum saya lanjut nih terkait penilaian tentang tahfiz, nih ada pertanyaan nih Bu Suci. Buat Bu Suci. Assalamualaikum. Untuk tanggal 19 itu bersamaan dengan wawancara dengan ortu, apa itu waktunya bersamaan Bu Suci? Iya, bersama. Oh, maaf. Iya, baik Pak Roni. Terima kasih Bunda Reni untuk pertanyaannya. Iya, bersamaan. Jadi insya Allah nanti kita akan mulai pukul 8 untuk tes online-nya, baik itu wawancara dan untuk siswa. Insya Allah juga nanti untuk terkait jadwal dan lain sebagainya akan di-share 1 hari atau 2 hari sebelum ujian, gitu Pak Roni. Jadi sama-sama bersamaan. Iya, di sini Bu Sidu. Terima kasih Bu Sidu sudah dibantu untuk menjawab. Ya Bunda Reni, dikit terjawab oleh Ibu Suci, hampir sama jawabannya seperti yang dijawab oleh Ibu Sidu. Terima kasih Bu Sidu. Ya nanti jadwalnya akan di-share H-2 atau H-1. Yang jelas insya Allah tanggal 19 hari Minggu pukul 8 itu sudah pasti ya. Dan untuk bagaimana teknisnya nanti lebih detailnya akan di-share. Terima kasih Bu Suci. Ya, sama-sama. Kita kembali lagi tentang ujian baca Quran. Nah, Ustaz Ijul, Ustaz Afif, tadi di awal Bu Suci itu bilang anak-anak tidak perlu menyiapkan Al-Quran untuk ketika tes nanti secara assessment secara online. Nah, itu nanti pas tesnya itu anak-anak tuh baca Qurannya surat apa atau gimana teknisnya sih Ustaz Ijul, Ustaz Afif? Ke depannya bisa dimulai, kalau sekarang gantian dari Ustaz Afif dulu coba. Teknisnya Ustaz Afif. Ustaz Afif. Kalau Ustaz Ijul dulu, karena Ustaz Ijul yang udah merancang. Nggak apa-apa, ini malu-malu aja dia. Ya kan, dia malu-malu aja. Iya Ustaz Afif, namanya gitu kan, guru tahfiznya ada yang tadi menggebu-gebu, Ustaz Afif agak kalaman tadi betul-betul dengan. Ustaz Ijul dulu. Sudah. Baik. Jadi memang penilaiannya bahasanya makronya ya. Makro itu adalah ayat-ayat yang diujikan memang dari kita gitu. Ini sebenarnya kenapa sih dari kita? Karena kita pengen bener-bener ketika seleksi itu kita dapat kesimpulan ini anak memang bisa baca dengan benar atau tidak. Karena kalau sudah dikasih tahu makronya ayat apa yang dibaca, pasti mereka sudah mempersiapkan kan. Kalau sudah mempersiapkan, takut khawatir kita adalah mereka hanya bisa baca ayat itu saja, sedangkan yang lainnya tidak lancar gitu. Makanya kita ketika ujian nanti kita akan siapkan makro itu, yaitu ayat-ayat atau instrumen-instrumen yang akan diujikan itu, yang nanti di ujian itu instrumen-instrumen itu nanti kedepannya itu bisa. Jadi kita kan ada ketika instrumen itu dia lolos ini, dia akan pindah ke instrumen kedua, instrumen lolos dan instrumen ketiga itu ada. Jadi kita bisa melihat nanti ketika di ujian kemampuan anak-anak kita yang diujikan itu sampai tahap mana. Ini fungsinya adalah ketika dia kemudian bergabung di Al-Muqni, kita bisa memberikan treatment itu gitu loh, ya kan? Jadi karena setiap orang pasti kemampuan untuk membaca Al-Qur'annya berbeda-beda. Karena kemampuan baca Al-Qur'an itu berbeda-beda, sehingga konsekuensinya adalah treatmentnya pun akan berbeda. Jadi kayak gitu. Sehingga nanti kita akan ada instrumen-instrumen. Kalau misalnya pertama adalah mungkin kalimat-kalimat yang diambil dari Yambu'ah. Gitu, dari Yambu'ah. Ini oke, pindah ke yang kedua. Dua oke, ketiga oke, 4, 3. Nanti kalau atau bisa dibalik juga, dia di Al-Quran dulu. Kalau Al-Quran misalnya, ini Al-Qurannya misalnya kurang bagus, kita ke instrumen langsung, sehingga dia ketahuan, dia ini posisinya
Berarti ketika dia bergabung dengan Al-Mughni, berarti posisinya di Yambu'ah keberapa. Jadi kita itu memakai metode Yambu'ah. Kan kalau metode baca Quran itu kan banyak kalau nih ya. Ada Iqra, ada Tilawati, ada Qiraati. Tapi kalau di Al-Mughni, perguruan Islam Al-Mughni itu memakai metode Yambu'ah. Jadi kayak gitu. Tapi ketika mereka kemudian instrumen Yambu'ah itu mereka lurus, ya mereka sudah bisa untuk kemudian ketika masuk langsung menghafal Quran. Jadi gitu. Karena kekhawatiran kita adalah ketika anak ini tidak siap untuk bacaan Qur'annya, kemudian mereka dipaksa untuk menghafal, maka nanti hafalannya itu pasti akan banyak salahnya, dan itu akan menjadi PR lagi. Sedangkan ya kita ketahui ketika mereka kemudian setelah lulus dari SMPT Al-Mughni, kebanyakan mereka kan membaca itu penting, ya kan, membaca itu lebih penting ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ada beberapa instrumen yang akan diujikan, yang instrumen itu nanti konsekuensinya adalah anak ini pada tahap keberapa nanti, ya kan. Nanti ketika ketahuan levelnya di mana, maka nanti itu konsekuensinya adalah ke treatment penanganannya kepada anak tersebut, dia harus diapakan gitu, sehingga bacanya menjadi baik dan benar. Jadi gitu. Terkait masalah hafalannya juga nanti Ustaz Ijul dan Ustaz Habib. Oke, hafalan tes gini. Oke, hafalan juga, tetapi kita lebih mendahulukan kepada bacanya dulu. Jadi hafalan itu kayak bonus ya. Hafalan itu seperti bonus. Karena begini, kalau kemudian hafalan anak ini mungkin dia sudah hafal sekian juz, kemudian tapi bacanya nggak begitu bagus. Ya, buat apa kalau hafalan banyak tapi kemudian bacaannya nggak bagus, kemudian juga nggak lancar? Maka kita lebih utamakan baca dulu. Karena kalau sudah bacanya sudah bagus, itu nanti insya Allah ketika menghafalnya pun mudah gitu, dan lebih efektif dan efisien. Guru pun kemudian lebih tenang meninggalkan anak itu ketika menghafal sendiri. Tapi ketika misalnya bacaannya nggak begitu bagus, terus kita tidak treatment di bacaan tersebut sehingga bagus, itu ada kekhawatiran ketika mereka menghafal itu banyak salahnya. Ketika mereka menghafal sudah salah, sudah masuk ke alam bawah sadarnya, itu susah untuk membenarkannya. Jadi kayak gitu Pak. Oh, jadi yang paling diutamakan bagaimana cara membaca Al-Quran. Baca yang benar gitu. Jadi hafalan bukan dalam artian nggak boleh hafalnya. Ada nilai bonus, ada nilai plus. Oh, jadi ya ayah dan Bunda ya. Jadi sambil pertanyaan dari Ibu Alia terjawab jadi tentang bagaimana bobot nilai tahfiz dalam menentukan anak diterima di SMPT Al-Mughni. Berarti yang tadi sesuai jawaban Ustaz Ijul itu ya. Ini mungkin bobot nilainya bila dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain Bu Suci. Jadi kan ada ujian porsinya, ada ujian akademis, ada ujian tahfiz, ada wawancara orang tua. Ini kayaknya ketua PBDB yang jawab itu. Porsinya seberat apa gitu mungkin ya. Ya, ini Bunda Alia, ini bagaimana bobot nilai tahfiz? Jadi kayak keseluruhan, maksudnya 100% ini tahfiz ini ada berapa persen? Gitu ya. Itu gimana tuh Bu Suci? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Bunda Lia. Jadi untuk bobot nilai mungkin saya jelaskan dulu ya di sini ya, dari mulai pertama nih yang link tahap 3, 4, 5 itu ada tersendiri nilainya, kemudian di asesmen itu tersendiri. Jadi memang lebih besar itu di asesmen online untuk penilaiannya gitu. Jadi bobotnya antara tahfiz dengan siswa itu sama 50%. Kalau misalkan kita gabungkan semuanya, nanti ada lagi penilaiannya gitu. Jadi ini khusus untuk panitia, tapi untuk yang asesmen online ini 50% di tahfiz, 50% di asesmen siswa sendiri gitu. Itu khusus untuk yang siswanya ya Bunda. Oh, jadi Bu Suci untuk siswanya ketika ada asesmen yang tanggal 19 itu penilaiannya 50%. Betul, ya, iya. Khusus untuk siswanya, asesmen siswa itu belum ditambahkan wawancara orang tua dan juga pengisian di Google Form, tiga Google Form yang sudah diisi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Suci ya. Pak Habib mungkin sedikit menambahkan yang tadi terkait dengan tahfiz, Ustaz Habib. Putar ya Bu Susi jadi operator. ya Bismillahirrahmanirrahim. Nambahkan dari Sadijul, memang dilematis sekali ketika emang anak-anak hafalannya banyak tapi bacanya juga amburadul, itu kan jadi PR tersendiri gitu. Makanya dalam beberapa evaluasi ya beberapa tahun ke belakang itu banyak sekali yang kemudian menjadi hal perhatian kita, bagaimana kemudian kita ternyata memang di awal itu harus memilih memilih antara apakah bacaannya lebih dahulukan bacaan bagus atau hafalan banyak gitu.
ternyata kan memang kenyataannya apalagi pengalaman Ustadz Ijul gitu, kalau mohon maaf gitu, kalau ketika ada yang nyetor terus hafalannya bacaannya amburadul gitu, mohon maaf menggunakan bahasa amburadul gitu, jadi si anak itu justru lebih banyak di berhentinya gitu, baru mulai salah apa panjangnya atau gimana nya gunanya atau apa gitu, jadi anak malah jadi terganggu gitu ketika dia setor hafalan gitu, dari bacaannya yang kurang pas gitu. Tapi kalau dia bacaannya sudah bagus gitu, itu enak gitu, setorannya juga insya Allah akan lancar gitu. Jadi kebanyakan kan memang pas waktu setoran itu kita agak memakan waktu yang cukup lama. Karena apa? Karena emang ya banyak yang di stop itu, bukan karena tidak lancar hafalan, tapi karena emang cara bacanya itu belum pas gitu, panjang pendeknya lah ataupun gunah dan yang lain-lainnya gitu. Itu menjadi perhatian kita. Makanya kemudian tadi benar, nanti ketika anak dites itu anak dia nanti akan masuk ke tingkatan keberapa gitu. Maksudnya sih begini, nanti kan treatmentnya itu akan berbeda-beda gitu. Kalau nanti anak yang memang bacaannya sudah sangat bagus, itu dia akan mungkin treatmentnya tidak akan terlalu panjang gitu ya, karena emang dia artinya modalnya sudah cukup gitu. Jadi bonus hafalannya sudah bisa langsung dipakai gitu. Tapi kalau nanti anak yang memang dasarnya itu masih kurang gitu ya, treatmentnya juga nanti akan berbeda lagi gitu. Ya mungkin bisa cepat, bisa lama gitu, tergantung daripada kemampuan anak itu sendiri. Apalagi gitu kalau yang dia tidak punya modal sama sekali, itu mungkin bisa lumayan lama gitu. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah ikhtiar dari kita bahwa bacaan itulah yang harus didahulukan daripada hafalan. Benar kata Pak Izul, memang bonus lah kalau hafalan itu. Jadi kalau dia bacaannya sudah bagus, insya Allah untuk kedepannya itu lebih apa ya, banyak lah gitu, banyak positifnya gitu ya. Mungkin itu aja. Oke. Terima kasih Ustadz Afif ya tambahannya terkait bagaimana tentang nanti ketika asesmen online dari tes baca Qurannya. Jadi yang paling utama ya memang benar baca Al-Quran, tes baca Al-Qurannya ya Ustadz Afif, tanpa melupakan hafalannya juga penting, tapi hafalannya ketika memang bacaan Qurannya bagus ya hafalannya insya Allah bagus Ustadz Jul. Emang kalau saya tanya Ustadz Jul, di SMP Talmud ini targetnya bagaimana sih Ustadz Jul? Berapa juz sih Ustadz Jul nantinya, atau surat-surat apa aja yang harus nantinya dihafalkan kalau sudah? Untuk target untuk tahun ajaran baru ini, targetnya adalah yang pertama adalah 2 juz, juz 30 dan juz 29. Tapi kita pastikan ketika mereka menghafal juz 30 dan 9 itu bacanya sudah bagus. Oke, yang kedua, kemudian ada surat-surat yang biasa menjadi amalan di rumah. Seperti surat Yasin. Kemudian Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan 10 ayat surat Al-Kahfi. Ayat 1 sampai 10 Al-Kahfi. Itu adalah standar minimal Pak Roni. Maksudnya gini, kalau anak ini bacaannya bagus, hafalannya bagus, kuat dan cepat menghafal, maka tidak ada menutup kemungkinan dia akan kita tambah. Jadi gitu. Kalau ini anak potensinya bagus, bacaannya bagus, hafalan cepat, terus dia mudah untuk menghafal, terus kuat hafalannya, maka kita akan merekomendasikan. Karena sebagai guru tahfidz itu kita punya kayak seperti apa, kita tahu ini anak kemampuannya semana, ini anak ini anak punya kemampuan lebih nih, ini harus dipacu. Jadi kayak gitu. Sekarang tuh ada ya Ustadz, berarti yang lebih dari 2 juz ini ada. Kayak sekarang saja ada yang sudah 10 juz. 10 juz ya. Jadi ada 10 juz, ada yang 6 juz gitu. Karena ya lihat melihat itu kemampuan. Ini anak ini mampu ya, ternyata benar mereka mampu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kemudian kalau anak ini mungkin tidak begitu kemampuannya tidak begitu seperti anak yang tadi, maka paling tidak mereka menghafal yang ini nih. 30, 29, surat Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan surat Al-Akhir. Harapan kita kenapa kok surat-surat ini? Karena surat-surat ini yang sering dipakai untuk sholat, sering dipakai untuk amal-amal mereka ketika di rumah, sehingga itu bisa lebih dipakai gitu. Jadi sebenarnya yang kita rekomendasikan untuk dihafal anak-anak adalah hafalan-hafalan yang aplikatif sebenarnya. Ya, jadi seperti itu Pak Roni.
Ya, jadi ayah dan bunda ya, terkait tadi yang Ustadz Ijul bilang di SMPT Al-Mughni itu targetnya memang hafalannya 2930 plus surat-surat ya, surat Yasin, surat Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi. Ya, jadi untuk semuanya tadi udah detailkan ya, walaupun secara ringkas ya bagaimana penilaian nanti tes baca Quran. Ternyata memang baca Quran yang harus dibenarkan dulu ya. Jadi tapi sekali lagi nih ayah bunda nih, kalau ada yang mau bertanya terkait tes untuk asesmen online nanti, mau tentang wawancara dan ini, silakan bertanya di kolom komentar, boleh chat, atau kalau memang mau langsung ngomong kita nggak masalah, kita sambil kenal juga nggak biar kita sama-sama saling kenal lewat suara seperti itu. Ada bunda ya, sambil menunggu nih Ustadz Ijul. Berarti dari kalau yang hafalannya udah melebihi dari 2 juz itu kemarin Ustadz Ijul berarti kan ngeliat nih, wah ini anak ini punya kemampuan, dia berarti sering nyetor atau gimana tuh? Iya, caranya? maka ketika dia sudah misalnya anak punya kemampuan sebagainya, biasanya saya uji tuh juz 30-nya. Oke, lancar ke juz 9 mereka lancar, pindah lagi terus. Nah, kalau sudah rada banyak, maka saya mewajibkan dia punya waktu khusus di rumah untuk murojaah. Gitu, untuk menjaga hafalnya, karena kan ini untuk kemudian murojaah ini kan harus mengiring. Makanya kan sebenarnya sistem formulanya untuk anak-anak biar bisa hafal itu adalah murojaah itu harus porsinya selalu lebih banyak daripada hafalan. Jadi kayak gitu. Selalu begitu. Jangan sampai kemudian murojaah porsinya lebih dikit daripada menghafal. Ya, jadi dia harus lebih banyak. Kenapa? Karena hafalan itu terus bertambah. Yang dihafal itu terus bertambah. Maka ketika ini biar nggak hilang, maka makin lama yang dimurojaah harus banyak. Jadi gitu, sehingga murojaah itu harus lebih banyak daripada menghafal. Mungkin menghafal mungkin 1 halaman, ada yang mungkin 3 ayat, ada yang 4 ayat gitu. Terus konsisten. Nah, maka yang sudah dihafal makin lama makin banyak. Nah, ini kan harus dimurojaah supaya tidak menjadi hilang. Terus mungkin kemudian Poroni itu ya apa saja sih ketika nanti yang diuji yang dinilai apa aja kan gitu ya. Penilaiannya apa? Gimana ya penilaiannya ketika mungkin Pak Hafif nanti menjelaskan, silakan Pak Hafif. Pak Hafif dari tadi tuh udah bergetar Poroni. Mau jawab ya? Ini kuncinya ini. Saya sih sebenarnya pertanyaan itu saya mau pancing tadi, tapi tadi sudah menyampaikan nggak apa. Ini dalam arti ini intinya nih, inti dari pembicaraan kita siang ini gitu. Betul. Gimana tuh tapi? Penilaiannya apa tuh Pak? Jadi bagus. Apa saja yang dinilai ya? Terjebak saya. Oke, ya penilaian sih standar ya, sama aja dengan mungkin di tempat yang lain ya. Jadi kita menilai itu makharijul hurufnya, ada porsi untuk makharijul huruf ya, artinya dari tempat keluarnya huruf ya, makharijul huruf itu ya. Jadi penempatan hurufnya itu, sifat-sifat hurufnya sudah sesuai. Terus yang kedua di tajwidnya ya, apakah itu hukum mulai dari izhar, ikhfa dan yang lain-lainnya itu sudah cocok ya. itu yang penting sih 2 tuh sih. Jadi terkadang ada anak yang memang dia punya lagam ya, artinya dia punya cara baca tersendiri lah gitu. Karena ada beberapa tempat yang dia punya standarisasi untuk membaca Al-Quran seperti apa gitu ada. Untuk kasus Al-Mughni memang tidak ada pakem tersendiri ya mengenai bacaan Quran itu lagamnya kayak begini. Ada yang mungkin ada yang nahwan, terus ada ros dan yang lain-lain gitu. Tidak ada sih. Saya udah beberapa kali ngobrol dengan Pak Ijul, karena untuk standar SMP memang kalau ditekankan harus pakai irama nahwan gitu, kayaknya agak sulit gitu. Cuman memang ada beberapa anak yang memang dari SD-nya itu sudah kayak dari alam bawah sadarnya memang sudah bacanya kayak gitu, nggak dirubah. Itu sih memang tetap nggak dipertahankan gitu. Tapi memang kalau memang kebiasa seperti itu sih itu nggak masalah gitu. Tapi yang jelas itu tidak menjadi penilaian ya, tidak menjadi penilaian. Maksudnya ketika dia bacanya dengan gaya nahwan atau gaya itu, ya itu mah silakan aja gitu. Tapi memang yang paling utamanya itu ya makharijul huruf dan tajwidnya gitu. Ya intinya itu. Gimana nanti mungkin nanti Pak Izo akan menambahkan lagi gitu, karena emang ada beberapa poin yang mungkin nanti akan beliau baiklah beliau buka rahasianya gitu. Pak Hafif sudah menjelaskan tentang makharijul hurufnya, mungkin Pak Ijul gimana lagi secara Ijul tambahin lagi nih, apa bentuk bibirnya gimana Ustaz? Yang pertama yang kita nilai itu pertama kelancaran.
dia mengenal huruf kan. Orang kalau baca Al-Quran kemudian bisa dikatakan lancar karena dia mengenal huruf. Terus harakat-harakatnya dia bisa baca gitu kan. Huruf ini, huruf itu dia bisa baca, maka itu akan lancar. Walaupun lancarnya belum tentu tajwid dan makhrajnya benar. Ya kan? Yang pertama yang kita nilai adalah kelancaran. Kelancaran itu penting. Bagaimana kemudian anak ini apakah terbata-batakah, ya kan? Atau dia lancarkah? Jadi lancar. Jadi pertama kelancaran. Yang kedua yang kita nilai tadi betul atau kafi yang ada adalah makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah bagaimana dia mengucapkan huruf itu dengan tepat. Bagaimana dia bisa membedakan huruf ha sama ha, ya kan, hamzah sama ain misalnya kayak gitu, sin, shin sama tha, itu dia tepat atau tidak mengucapkan makharijul huruf itu. Karena permasalahannya ketika kita membaca Al-Quran kemudian makharijul hurufnya itu tidak pas, biasanya makharijul huruf ini menyatu sama sifatul huruf ya, sifat-sifat huruf dan makharijul huruf biasanya menyatu. Kalau kemudian, karena kalau seorang anak itu kemudian membaca Al-Quran makharijul hurufnya itu kemudian tidak pas, maka fatalnya itu akan merubah makna. Jadi kayak gitu, makna itu akan berubah, ya kan. Jadi itu yang pertama, jadi makharijul huruf. Kemudian tajwidnya, setelah itu kita lihat tajwidnya, bagaimana ketika dia membaca, apakah tajwidnya, tajwid itu termasuk panjang pendek, karena panjang pendek ini kalau di tajwid berarti berhubungan dengan mat. Bagaimana dia kemudian membaca mat tabi'i, bagaimana kemudian dia membaca mat jaiz, bagaimana kemudian dia membaca mat-mat yang lain panjang pendeknya. Jadi tajwid ini yang pertama berkenaan dengan panjang pendeknya. Yang kedua adalah berkenaan dengan hukum-hukum seperti nun mati. Ketika bertemu dengan ikhfa, apakah dia bisa membaca ikhfa itu dengan benar? Apakah izhar dia baca dengan benar, atau jangan-jangan terbalik, atau jangan-jangan nggak dipakai sama sekali, asal baca saja tanpa memperhatikan kaidah tajwid. Terus hukumnya mati bagaimana, ketika qol-qolah bagaimana, dan yang terakhir adalah kita akan mengambil pilihan di waqaf wal ibtida. Bagaimana dia mewakafkan dan bagaimana dia memulai. Karena kalau orang tidak punya ilmu waqaf, maka dia waqaf akan sembarangan. Ketika matiwat, bagaimana dia baca? Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir, apakah dia ketika mewakafkan bacanya syai'un qadirun, apa dia qadir dimatikan atau dibacanya qadir dipendekkan atau dipanjangkan? Maka wakaf menjadi hal penting. Ketika dia di fathatain atau an, apakah dia bacanya dengan mat iwad atau tidak, gitu. Ketika ada mat lain, bagaimana, apakah dipanjangkan atau tidak? Jadi ketika intinya bagaimana ketika dia membaca Al-Quran, ketika posisi wakaf, benar nggak bacanya ketika posisi wakaf? Jadi ketika memulai, bagaimana dia memulai lagi? Jadi kayak gitu. Jadi instrumen penting sih sebenarnya berkisar dari 4 itu, dan di mana-mana biasanya 4 itu aja sudah. Ya kalau setiap nilai, termasuk kalau ada lomba baca Al-Quran pasti 4 itu nilai ya, dari tajwid, ya tajwid sampai. Biasanya kita di situ saja, di kelancaran, kemudian makharijul huruf, kemudian habis makhraj tajwid. Sedangkan irama itu bonus juga, seperti hafalan ya, seperti hafal. Jadi ini anak bacanya bagus, kemudian iramanya bagus ya, dia ada nilai plus lah di situ. Jadi kayak gitu. Ya. Oke, Masya Allah Ustaz Afif ya, penjelasannya detail banget nih. Ya mungkin ayah dan bunda yang mau bertanya silakan di kolom chat, nanti bisa ditanya. Saya akan langsung tanyakan pertanyaannya sambil menunggu pertanyaan dari ayah dan bunda, sambil kita break sebentar nih Ustaz Ijul nih. Kita ada penampilan VT dari para alumni SMPT Al-Mughni nih, yang mau ada tentang penjelasan bagaimana sih SMPT Al-Mughni dari para alumni. Selamat menyaksikan. Belajar mengenai pendidikan umum, tapi saya juga belajar mengenai agama, akhlak, dan juga pendidikan karakter, di mana hal itu merupakan hal yang tidak biasa dalam sekolah pada umumnya. Al-Mughni juga menyediakan program-program pendukung yang sangat relevan, seperti Empathy Camp, CBA Camp, Jaula, di mana kita belajar untuk mengetahui life skills yang diperlukan dan juga potensi dan bakat dari para siswa dan siswinya. Selain itu, guru-guru juga sangatlah mengayomi, maka hingga saat ini terkadang saya masih kembali di sekolah karena sangat memahami dan juga nuansa kekeluargaan yang sangat tinggi di sekolah. Berkat ilmu umum dan agama yang saya miliki, guru-guru yang juga berdedikasi tinggi dan lingkungan yang sangat mendukung, hal itu merupakan berkontribusi besar dalam
pembentukan bagaimana saya ingin kedepannya seperti apa, penggapaian cita-cita. Dan alhamdulillah saat ini saya telah bekerja di salah satu organisasi internasional yaitu ASEAN Center for Energy, dan sebelumnya saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya demikianlah itu penampilan VT dari para alumni, bagaimana tentang penjelasan dari SMPTL Mugni ya. Bu Suci, Ustadz Afif dan Ustadz Ijul kayaknya nggak ada yang bertanya nih ya terkait. Berarti kayaknya alhamdulillah sudah jelas. Alhamdulillah. Ya, saya selalu mendoakan mudah-mudahan. Ada yang Mau bagus kayaknya tadi. Ada yang bertanya? Bunda Dina. Iya. Enggak. Oh ya, mohon maaf Bunda suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, maaf saya mau tanya. Bedanya metode yang dua dengan tilawati apa ya, Pak? Ustaz. Iya. Baik. Oke, untuk saya jawab sampai Bunda ya. Iya. Oke, Bunda. Sebenarnya Metode kelas 1 sampai kelas 4 itu tilawati. Sebenarnya gini, untuk metode Quran sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Hampir semuanya sama sebenarnya, metode Quran itu sebenarnya hampir semuanya sama. Tilawati, Iqra ataupun Yambu'ah. Kenapa kita memilih Yambu'ah? Karena yang pertama adalah sanad keguruan. Jadi gitu. Karena untuk belajar Al-Quran tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Afif, Ustadz Afif ya, sudah dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak bisa dengan sendiri. Dia harus kemudian belajar kepada seorang guru, yang gurunya itu belajar kepada seorang guru, terus sampai itu nyambung ke Rasulullah. Nah, di metode Yambu'ah kita punya itu. Nah, ini yang disebut dengan namanya sanad. Sanad ini Yambu'ah ini sanad ini mutasil sampai ke Rasulullah. Sehingga ketika kita mengambil sanad Yambu'ah ini, maka yang kita ajarkan pun bersambung ke Rasulullah sehingga ada keberkahan di situ. Jadi begitu. Itulah kenapa pilihan kita di Yambu'ah. Walaupun sebenarnya kayak metode itu hampir sama, cuma perbedaannya paling di cara mengajarnya saja. Kalau tilawati itu kan biasanya ada lagunya ya. Seperti itu, ada lagunya. Kalau Yambu'ah memang tidak pakai lagu, tetapi kita mengapa memilih Yambu'ah itu karena ada faktor sanad itu. Sanad yang mutasil bersambung ke Rasulullah. Karena ketika kita mengajarkan Al-Quran, kemudian itu sanadnya bersambung ke Rasulullah, maka ada nilai keberkahan yang itu tidak bisa dibeli apapun, nilai keberkahan itu. Jadi kayak gitu. Makanya kan ketika kita berbicara tentang ilmu saja, itu ada ilmu yang bersifat maknawi, ada ilmu yang bersifat hissi, Pak Roni. Misalnya Pak Roni, saya kasih duit 100.000, anggaplah itu kelihatan nggak 100.000-nya? Kelihatan. Itu yang disebut dengan ilmu dengan maknawi, namanya ilmu maknawi, ilmu hissi. Tapi kalau ilmu maknawi, berkah, bahagia, senang, itu namanya ilmu yang mengandung keberkahan, bukan sifatnya hissi. Nah, jadi kenapa kita memilih Yambu'ah tadi alasannya itu, karena ada sanad keguruan yang itu mutasil sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya Pak Ustadz, ya. Jadi nanti tes tanggal 19 itu dengan metode Yambu'ah. Walaupun anaknya kan maksudnya tetap harus mengikuti metode Yambu'ah ya? Oh enggak, jadi gini Bu, untuk materi-materinya, instrumen-instrumennya memang kita kemudian mengambil hasil dari pilihan dari Yambu'ah. Tapi kan kalau cara baca kan sama saja. Mau misalnya anak ibu memakai Iqra atau anak ibu memakai tilawati, ketika ada kalimat misalnya Ar-Rahman, maka tetap bacanya Ar-Rahman. Gak mungkin ketika di tilawati bacanya Ar-Rahman, kemudian di Yambu'ah bacanya di Ar-Rahmin, kan gitu. Jadi kalau cara membaca tetap sama Bu, gitu. Walaupun memang yang kita ambil instrumen-instrumennya itu kita ambilnya dari Yambu'ah. Tetapi walaupun anak ibu memakai tilawati, itu tidak akan menjadi masalah.
karena di mana-mana yang metode baca Quran yang diajarkan ya itu saja gitu, kalimatnya itu saja gitu, nggak akan ada bedanya. Kalau di sini dibaca matobi'i ya ditilawati juga matobi'i ya, kalau juga matobi'i jadi gitu. Mau ini kolkolah semua pasti kolkolah, jadi kayak gitu. Cuma mungkin cara mengajarkannya saja yang berbeda. Nah ini kan ketika menguji kan bukan kita tidak sedang mengajarkan, tapi kita sedang melihat sejauh mana anak bisa membaca. Jadi kayak gitu. Jadi begitu Ibu Dina. Ya Bunda Dina, Anda lagi? Mungkin mau tambah sedikit ya Pak Izu. Iya sebentar. Iya Bunda Dina. Berarti di yang dua ini mungkin ayah bunda Bentar, juga. Bu Suci sebentar. Oh iya, mohon maaf. Iya Bunda. Untuk pelajaran tahfiz itu kan untuk 5 hari belajar itu berapa jam ya? Oh, durasi lamanya waktu pembelajaran tahfiz tadi Jil. Pak Afif kalau ini yang baik. Ya, Pak Afif. Ini nanti bisa terjawab oleh Ustaz Afif. Durasi ketika belajar online sama offline-nya gimana? Gitu aja Ustaz Afif. Gantian sama Ustaz Afif aja kalau itu. Ustaz Afif. Ini ilmu hisi Bu. Jelas. Ya, jadi saya coba memaparkan sebelum corona melanda ya. Jadi sebelumnya itu kita jadwal tahfiz itu dari Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis tiap hari itu 40 menit ya. Setiap harinya 40 menit. Jadi kalau tiap kelas itu ya berarti dia ketemu selama tahfiz itu berarti seminggu 4 kali pertemuan itu kalau di waktu normal ya sebelum corona itu. Dengan 3 guru tahfiz. Iya dengan dia. Jadi kita nanti di jam tahfiz itu mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok ya sesuai dengan nanti hasil seleksinya itu ya. Jadi dengan saya dengan Ustaz Izul dengan Bu Lubna gitu. Nah, tapi ketika masuk online nih PJJ ini memang ada banyak perubahan ya. Jadi pas waktu awal-awal PJJ itu kita mulai tahfiz itu jam 5:30 sampai jam 6:30 tahfiz jam 1 jam ya 5:30 sampai 6:30 dengan apa ya dengan banyak pertimbangan di saat itu ya. Tapi untuk semester ini jadwal dirubah, kita mulai tahfiz itu dari jam 7 sampai jam 8 kurang deh gitu. Kira-kira mungkin ada spare waktu 10 menit atau 5 menit sebelum jam 8 itu. Karena memang nanti kan jam 8 akan mulai pembelajaran. Nah, kalau memang ketika PJJ ini nanti ada anak-anak itu ya masuk sesuai dengan kelompoknya. Jadi tidak melihat dia kelas berapanya gitu kalau selama PJJ ini. Jadi ketika misalkan Senin kelompok saya berarti itu terdiri dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 gitu. Jadi gabung semuanya gitu. Ya saya itu kira-kira ada 23 sampai 20 anak lah gitu. Jadi kayak gitu kalau selama PJJ gitu. Ya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Pak, terima kasih. Sama-sama Bunda Dina, alhamdulillah ya sudah terjawab ya. Alhamdulillah terkait penilaian, terkait durasi tahfiz dan lain-lain tentang kiat sukses mengikuti asesmen online ya, khususnya tadi tes baca Quran. Alhamdulillah bisa terjawab dengan baik dan lancar. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari ayah dan bunda. Jadi ya kita sama-sama saling mendoakan ya, mudah-mudahan anak-anak ayah dan bunda bisa bergabung di SMP Al-Mughni ya, bertemu dengan kita pastinya ke depannya nanti tetapi ya yang pasti kita sama-sama saling support, saling ya yakin lah ya ketemu di tanggal 19. Dan bagi yang belum mendaftar nih Bu Suci Bu Suci ya, mudah-mudahan masih ditunggu ya Bu Suci. Sampai sekarang masih ditunggu ya. Oke, ada lagi Bu Suci, mungkin ada tambahan lagi terakhir mungkin yang tadi ya yang sekalian closing statement nggak apa-apa Bu Suci. Oh iya. Ya, terakhir dari Bunda Dina mungkin jadi ketika tes baca Quran itu mungkin peserta itu membaca saja gitu sesuai dengan kemampuannya gitu ya, makhrajul hurufnya dan lain sebagainya. Nanti di Anbuah itu akan ditentukan oleh penguji dia ada di mana, dan itu sebagai acuan kami nanti ketika diterima di SMP Al-Mughni melanjutkan hafalannya dengan metode tersebut gitu.
Oke. Ya, baik Ayah Bunda, tidak ada yang bertanya lagi. Iya, Bu Suci kayaknya Tidak mungkin ada kalau lagi, kalau sudah mau cukup nanya jelas ya. nanya langsung dihubungin Bu Suci mungkin Betul, nanti. langsung japri ya, langsung japri ke nomor saya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ayah dan Bunda. Pendaftaran masih kami tunggu sampai tanggal 16 Desember. Karena banyak rangkaian, mungkin secepatnya untuk segera daftar karena gelombang pertama akan kita mulai ujiannya di hari Minggu tanggal 19 Desember. Baik, terima kasih Bu Suci, Ustadz Ijul, Ustadz Apip atas waktunya, dan ada rekan saya yang di sana Ustadz Umam yang sangat membantu dalam segi semuanya. Ustadz Umam, terima kasih, dan yang pastinya terima kasih untuk seluruh ayah bunda yang telah hadir, dan di sini ada Meli juga ya, ternyata ada Ibu Sidu Iya, ya. ada Bu Sidu sebagai kepala sekolah kita ya. Ya. Assalamualaikum Bu Sidu. Ya. Iya, ada Mama Meli juga. Assalamualaikum Mama. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih di siang hari ini dalam kondisi mungkin lagi ada yang lagi rapat kerja dan lagi di jalan. Semoga senantiasa perkumpulan kita secara virtual ini memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga yang pasti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya Muhammad Zakroni selaku host di acara dialog interaktif ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian kata-kata yang salah. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf lahir dan batin. Demikian acara ini, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sudah selesai. Kalau untuk aturan di SMPT Al-Mukni itu kurang lebih sama seperti sekolah lainnya, cukup ketat dan sangat disiplin. Kami pun belajar menjadi lebih mandiri dan disiplin. Belajar di saat pandemi tentu bukanlah hal yang mudah, namun kami merasakan ketika kita belajar dalam kondisi pandemi, SMPT Al-Mukni memberikan fasilitas ruang Zoom serta media lainnya, sehingga membuat kami terfasilitasi dan belajar pun terasa lebih mudah, walau belajar jarak jauh. Belajar di SMPT Al-Mukni nyaman, luas, dan homey banget. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, diantaranya kelas nyaman, kursi yang mencukupi, ber-AC, komputer yang mencukupi untuk seluruh siswa, lapangan yang cukup luas, dan ruangan perpustakaan yang nyaman, serta masjid yang nyaman dan luas. SMPT Al-Mukni juga mendukung kegiatan akademis dengan berbagai macam pilihan ekstrakurikuler seperti olahraga, keterampilan berbicara seperti public speaking, seni, dan kreativitas. Bahkan tidak difasilitasi dengan ekskul lain seperti pencaksilat, fotografi, sinematografi, serta banyak lagi lainnya sangat berguna untuk kehidupan kita kelak.